Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Angriani Saputri dari Prodi PGMI 3D. Di sini saya akan membuat tugas video ITS filsafat, yaitu di mana pertanyaan poin pertama ialah apa itu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mencoba memahami hal-hal mendasar tentang kehidupan, seperti apa itu kebenaran dan atau kenapa manusia ada. Secara bahasa, filsafat berasal dari kata filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti usaha untuk mencari pengetahuan dan kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, filsafat adalah cara berpikir mendalam mengenai hal. Dan poin yang kedua ialah mengapa manusia itu berfilsafat, dan jelaskan penyebab manusia berfilsafat dan ciri berpikir filsafat. Manusia berfilsafat karena rasa keingintahuan atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia ada atau kenapa kita hidup dan apa itu kebenaran. Cara berpikir filsafat ialah rasional, mendalam, universal, dan spekulatif. Singkatnya, manusia berfilsafat untuk memahami hidup dan berpikir lebih bijak. Dan poin yang ketiga ialah apa manfaat mempelajari filsafat. Jelaskan apa manfaat mempelajari filsafat dan relevansinya sehari-hari. Manfaat kita mempelajari filsafat adalah agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hoaks, melihat masalah dari berbagai sudut pandang untuk menemukan solusi terbaik, dan mengajarkan kita cara menyampaikan pendapat dengan jelas dan logis. Relevansinya di dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita membedakan mana yang benar dan yang salah, serta membantu memahami dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian poin yang terakhir ialah jelaskan secara singkat perkembangan filsafat dari zaman ke zaman. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kuno pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Waktu itu orang mulai mencari penjelasan rasional tentang dunia, bukan lagi percaya pada mitos atau cerita dewa-dewa. Misalnya Thales, ia menganggap air adalah asal mula segalanya, sementara Socrates lebih fokus pada beritanya untuk mencari kebenaran. Setelahnya, Plato bicara soal ide-ide abstrak seperti keadilan, dan Aristoteles membangun logika seperti ilmu pengetahuan yang jadi dasar cara berpikir ilmiah. Masuk pada abad pertengahan, filsafat mulai banyak dipengaruhi oleh agama, khususnya Kristen. Di masa ini, filsafat dipakai buat memperkuat ajaran agama. Augustine menggabungkan pemikiran Plato dengan ajaran Kristen, sementara Thomas Aquinas memakai logika Aristoteles untuk menjelaskan soal Tuhan dan penciptaan. Intinya, filsafat waktu itu mencari cara biar akal bisa nyambung sama iman. Sementara di dunia Islam, filsafat berkembang pesat antara abad ke-8 sampai abad ke-12 Masehi. Filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan lainnya berhasil mendukung pemikiran Yunani dengan ajaran Islam. Misalnya, Ibnu Sina terkenal karena pemikiran soal medis, sementara Ibnu Rashid menekankan pentingnya akal untuk memahami wahyu. Pemikiran mereka inilah nantinya yang akan berpengaruh ke Eropa. Pada zaman modern, dimulai sekitar abad ke-12, di sini filsafat mulai lepas dari agama dan lebih fokus ke akal, ilmu pengetahuan, dan kebebasan berpikir. René Descartes memulai era ini dengan pemikiran "aku berpikir, maka aku ada", yang menekankan akal sebagai dasar pengetahuan.
Tokoh lain seperti Immanuel Kant mencoba menggabungkan pengalaman dan akal, sedangkan Friedrich malah mengkritik moral tradisional dan agama. Dari Yunani kuno sampai zaman modern, filsafat terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Intinya, filsafat membantu manusia memahami dunia, mencari makna hidup, dan menghadapi berbagai tantangan di setiap era. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.